Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisa Iza Maulidi, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada video ini, saya ingin membahas tentang salah satu mata kuliah saya, yaitu Bahasa Indonesia Keilmuan. Pada mata kuliah ini, yang berjudul Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Pada tema kali ini, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang berbagai ragam bahasa serta menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. Seperti yang saya singgung tentang judul yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah berbagai ragam bahasa. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang bisa digunakan pada situasi yang benar. Pada dasarnya, ragam bahasa yang digunakan itu tergantung terhadap suasana kita atau seorang pendengar dan pembicara pada waktu yang sama. Pada ragam bahasa ini, yang harus diperhatikan adalah suasana saat kita berada di lokasi kejadian. Yang pertama adalah suasana resmi. Suasana resmi seperti halnya pada pidato resmi, ceramah ilmiah, perkuliahan, atau dalam rapat resmi yang biasanya menggunakan kalimat-kalimat panjang, pilihan, dan ungkapan sesuai dengan tuntunan kaidah bahasa yang benar. Pada suasana resmi ini, biasanya kita berkumpul kepada banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian, suasana yang kedua adalah suasana non-resmi atau biasa kita sebut suasana akrab dan santai. Dalam suasana akrab ini, penutur bahasa biasanya sering menggunakan kalimat-kalimat pendek, kata-kata dan ungkapan yang maknanya hanya dipahami dengan jelas oleh peserta percakapan itu. Biasanya, suasana akrab ini dilakukan antara sama keluarga, teman, ataupun orang yang akrab dengan kita. Kemudian, pada pembahasan ini dijelaskan Bernstein menamakan kedua bahasa yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu bahasa dalam suasana resmi dan bahasa dalam suasana non-resmi. Masing-masing dari kedua ragam bahasa tersebut sebagai yang pertama, ragam ringkas atau disebut restricted code, dan yang kedua, ragam lengkap atau elaborate code. Yang mana maksud dari ragam ringkas ini yaitu suasana akrab di mana bahasa yang biasanya menggunakan kalimat-kalimat pendek. Sedangkan ragam lengkap atau yang dimaksud dengan ragam bahasa dalam suasana resmi karena dalam penggunaannya menggunakan kalimat-kalimat panjang dan pilihan. Mari kita lanjutkan pada pembahasan materi selanjutnya tentang berbagai ragam bahasa.
Ragam bahasa yang akan kita bahas yaitu ragam lisan dan ragam tulisan, serta ragam baku dan ragam non-baku. Pada subragam lisan dan ragam tulisan, dapat dijelaskan bahwa ragam merupakan satu bahasa dapat dibedakan dari jenis kesatuan dasarnya. Dari dasar inilah, ragam bahasa dapat pula dibedakan menjadi ragam lisan dan ragam tulisan. Seperti yang kita ketahui, ragam lisan dan ragam tulisan merupakan hubungan timbal balik. Tidak semua bahasa terdiri atas ragam lisan dan tulisan, akan tetapi pada dasarnya semua bahasa memiliki ragam lisan. Dan kesatuan dari ragam tulisan adalah huruf. Ragam tulisan melambangkan ragam lisan, yaitu huruf melambangkan kesatuan-kesatuan dasar lisan. Yang dimaksud dengan huruf melambangkan kesatuan-kesatuan dasar lisan yaitu bunyi yang kita ucapkan dari ragam lisan menghasilkan suatu bunyi bahasa dalam bentuk yang dapat dilihat. Sedangkan ragam lisan merupakan satu bunyi bahasa dalam satu bentuk yang tidak dapat kita lihat, akan tapi bisa kita dengar. Kemudian, tidak jarang menimbulkan kesan bahwa struktur lisan sama benar dengan struktur tulisan. Padahal, dalam kenyataannya kedua ragam tersebut terdiri atas peringkat kaidah yang tidak seharusnya sama. Mereka saling berkaitan, akan tetapi ragam lisan dan ragam tulisan adalah dua hal yang berbeda. Ragam lisan dan ragam tulisan akan terus berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan zaman dan bahasa sebagai perhubungan antara daerah dan antar suku selama berabad-abad di seluruh Indonesia. Kemudian, yang kedua adalah ragam baku dan ragam non-baku. Pada kali ini akan saya sedikit mengulas sebelumnya bahwa ragam baku dan ragam non-baku ini seperti pada pembahasan berbagai ragam bahasa sebelumnya, yaitu ragam baku biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang resmi atau formal, dan ragam non-baku biasanya dikaitkan dengan suasana akrab dan non-formal. Ragam baku ini selain digunakan dalam suasana seperti yang tadi disinggung, yaitu seperti ceramah, perkuliahan, ataupun pidato, juga digunakan dalam surat menyurat resmi, administrasi pemerintahan, perundang-undangan, dan dalam karya-karya ilmiah. Sedangkan dalam ragam bahasa non-baku atau non-formal seperti biasa digunakan pada tempat-tempat yang biasa kita kunjungi seperti pasar, lapangan, ataupun di warung-warung. Dalam suasana seperti ini lebih baik kita tidak menggunakan bahasa resmi dan lebih baik untuk menggunakan bahasa tidak resmi atau non-formal. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilambangkan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat pemakainya dan dijadikan kerangka atau rujukan norma kaidah bahasa dalam pemakaiannya. Sebagai kerangka rujukan, ragam baku ini berisi rujukan yang menentukan benar tidaknya pemakaian bahasa, baik ragam lisan maupun tulisan, dan pemakaian bahasa di luar suasana formal atau non-resmi
dan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, seperti saat kita berbicara kepada sahabat ataupun antar keluarga dan pembeli pada suasana pasar. Dan ragam non baku ini tidak baku karena selalu ada kecenderungan untuk menyalahi norma atau kaidah bahasa yang berlaku. Pada tema yang terakhir ini, kita membahas menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. Yang dimaksudkan dalam menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah, yaitu memanfaatkan potensi bahasa Indonesia itu sendiri untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori atau gabungan dari keempat hal tersebut secara hasil penelitian, secara tertulis dan lisan. Yang mana pada saat menulis tulisan ilmiah tersebut, penulis harus berusaha keras agar bahasa Indonesia ini digunakan benar, menunjukkan sifat yang cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, serta konsisten. Sifat-sifat bahasa Indonesia yang demikian ditampakkan pada pilihan kata, pengembangan kalimat, pengembangan paragraf, kecermatan dalam penggunaan ejaan, tanda baca, dan aspek-aspek mekanik lainnya, yaitu dalam menulis karya ilmiah dengan penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Seperti halnya presentasi ilmiah, ketika melakukan presentasi ilmiah, presenter dituntut agar bahasa Indonesia lisan yang digunakan diwarnai oleh sifat-sifat ragam bahasa Indonesia ilmiah, sebagaimana dikemukakan pada penulisan ragam ilmiah, dan beberapa fasilitas yang menggunakan bahasa lisan tetap dapat dimanfaatkan dalam pengulangan setiap presentasi ataupun menekankan guna menggunakan intonasi, jeda, dan unsur subfragmental lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Dari sini saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pendukung dan yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.